Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bantulah kami memiliki kerendahan hati dan cinta kasih yang sempurna seperti-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat memasuki Tri Hari Suci. 3 hari yang sangat penting dan yang menjadi puncak iman kita. Pada hari Kamis Putih ini, kita bersama-sama mengenang perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kita akan merenungkan tindakan cinta kasih dan kerendahan hati yang sangat mendalam dan luar biasa dari Sang Guru dan Tuhan kita. Semoga doa dan renungan kita kali ini menuntun kita untuk semakin menghayati makna perayaan Ekaristi dan meneladani kerendahan hatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih ke dunia untuk menjadi teladan cinta kasih dan pelayanan bagi kami. Kami bersyukur atas karunia sakramen Ekaristi yang Putra-Mu wariskan untuk kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menghayati makna mendalam dari tindakan cinta kasih dan sikap rendah hati yang telah dilakukan oleh Putra-Mu pada malam perjamuan terakhir. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya,
lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar mengisahkan sebuah tindakan yang sungguh mengejutkan dan penuh makna. Yesus, Sang Guru dan Tuhan, mengambil rupa seorang hamba dan membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini terjadi pada saat-saat terakhir sebelum ia menyerahkan diri untuk sengsara dan wafat. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak, pekerjaan yang dianggap hina pada masa itu. Namun, Yesus yang adalah Raja segala raja, dengan rendah hati melakukannya bagi murid-muridnya. Ini bukan hanya sekedar tindakan simbolis, tetapi sebuah teladan nyata tentang bagaimana seharusnya kita saling mengasihi dan melayani. Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan mereka. Ia ingin memberikan pelajaran terakhir yang paling penting, yaitu kasih yang sejati. Cinta kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih yang mau merendahkan diri demi kebaikan orang lain. Petrus yang pada awalnya menolak tindakan Yesus, akhirnya mengerti bahwa ini adalah cara Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Yesus tidak hanya membasuh kaki mereka secara fisik, tetapi Ia juga membersihkan hati dan jiwa mereka melalui kasih dan pengampunan-Nya. Dalam perjamuan terakhir ini pula, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi, di mana Ia memberikan tubuh dan darah-Nya sebagai santapan rohani bagi kita. Tindakan memecah-mecahkan roti
dan membagikan anggur adalah kelanjutan dari tindakan kerendahan hati dan kasih-Nya. Ia memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, maka kita bisa belajar banyak hal dari peristiwa malam perjamuan terakhir ini. Pertama, kerendahan hati. Tindakan Yesus membasuh kaki para rasul-Nya mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dalam melayani sesama. Janganlah kita menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, tetapi marilah kita saling melayani dengan tulus. Kedua, kasih yang melayani. Kasih yang diajarkan Yesus bukanlah sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata. Kasih sejati terwujud dalam pelayanan yang konkret kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Ketiga, pengampunan. Tindakan Yesus membasuh dan membersihkan kaki murid-murid-Nya juga mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan. Marilah kita saling mengampuni kesalahan dan membangun relasi yang baik dan sehat di antara kita. Keempat, Ekaristi sebagai perayaan dan sumber kasih. Perjamuan Tuhan menjadi sumber kekuatan cinta kasih bagi kita untuk meneladani kasih Kristus. Melalui partisipasi dalam Ekaristi, kita dipanggil untuk semakin diubah menjadi pribadi yang penuh kasih dan siap melayani. Kelima, menjadi teladan. Yesus berkata, "Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." Kita dipanggil untuk menjadi teladan kasih dan kerendahan hati bagi dunia, bagi orang-orang yang dekat dengan kita, bagi sesama kita, bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bersyukur bisa merayakan Hari Kamis Putih yang mengingatkan kita lagi akan cinta kasih dan teladan kerendahan hati yang mendalam dari Guru dan Tuhan kita. Sudahkah kita memiliki cinta kasih yang mendalam kepada diri kita, sesama, dan kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati dalam pelayanan kita kepada sesama dan Tuhan? Mari kita wujudkan pesan dan tindakan Sang Guru ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita adalah murid sejati Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan pesan Tuhan untuk kita pada hari Kamis Putih ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau memberi kami perayaan Kamis Putih yang mengingatkan kami akan teladan cinta kasih dan kerendahan hati dari Putra-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menghayati perayaan ini dan mengamalkan pesan-pesannya dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami akui dengan jujur bahwa kami seringkali kurang memiliki cinta kasih yang sangat mendalam kepada diri kami
sesama, dan kepadamu. Kami kadang masih bersikap egois, mementingkan diri kami sendiri ketimbang mencintai sesama dan Engkau. Kadang kami juga masih memilih dalam mencintai sesama. Kami mohon, bantulah kami dan ingatkanlah kami selalu untuk berani mencintai siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin tidak menyukai kami dan yang membuat kami terluka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga memohon kepada Bapa supaya membantu kami memiliki sikap rendah hati dalam relasi kami dengan diri sendiri, sesama, dan Engkau. Semoga kami dapat menerima diri kami sebagai ciptaan-Mu apa adanya. Semoga kami dapat melayani sesama kami dengan rendah hati. Semoga kami dapat mempersembahkan diri kami kepadamu dengan setia menjalankan tugas dan perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah sikap sombong yang barangkali ada dalam diri kami. Semoga pula kami dapat melayani sesama dengan tulus hati, terutama untuk mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas hari yang kudus ini, di mana kami merenungkan ungkapan cinta kasih dan kerendahan hati Putra-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk hidup sesuai dengan teladan Putra-Mu, untuk mengamalkan cinta kasih dan kerendahan hati dalam kehidupan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, cinta kasih, dan kerendahan hati yang sejati dalam kehidupan kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.